sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan dan semakin bertambah-tambah di tahun ini. Amin. 2022 kita buka dengan perjamuan kudus. Kita percaya awal dari tahun ini adalah awal yang baik yang kita lalui bersama Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, dan kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Biarkan Dia berkarya, buka hati kita lebar-lebar buat Dia. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Sentuhan-Mu selalu ada atas hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan kami menikmati karya-Mu yang lebih lagi atas hidup kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya hanya kepada-Mu kami bersandar. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber jawaban hidup kami. Buat kami lebih lagi ya Tuhan mencintai dan mengasihi Engkau. Buat kami lebih lagi berpaut kepada-Mu Tuhan, agar kami menikmati hari-hari yang baik dalam hidup kami. Dan kami boleh berjalan bersama-sama dengan
bagi Tuhan untuk memulai diisi dengan hal yang baru di tahun ini. Kita mau tinggalkan yang lama. Tuhan tidak membutuhkan masa-masa yang lama, tetapi Tuhan mau bencana yang baru yang siap diisi. Karena Tuhan mau melihat hari esok, hari-hari bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Firman-Nya akan memberi kita jalan keluar. Bahkan firman-Nya akan memberi kita hidup
mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu di dalam perjamuan kudus ini, Engkau akan mengurapi setiap kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi, selamat tahun baru. Ya, makasih juga buat tim musik. Saudara yang terkasih, ada sesuatu yang ingin saya bagikan, bahwa sebenarnya judulnya berbeda, tetapi tadi pagi betul-betul ada pewahyuan yang Tuhan berikan. Maka tema ini saya katakan sesuai dengan banyak sekali pesan-pesan Tuhan, dan juga tidak sedikit juga pewahyuan yang Tuhan sampaikan. Sehingga pagi hari ini apa sih yang Tuhan mau berbicara, dan saya beri tema tahun ini adalah tahun pemurnian. Kalau dalam 2 tahun kita mengalami yang namanya COVID-19, dan saudara sedang dilatih bagaimana menghadapi COVID ini di awal-awal tahun pemurnian ini. Selama 2 tahun kita sudah menghadapi yang namanya COVID, dan saudara dilatih. Ketika saudara dilatih, awal-awalnya memang terjadi kegoncangan, dan Tuhan tidak serta-merta nanti di materi kelima akan dibukakan. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya materi keempat, saudara lihat perjalanan 2 tahun kita menghadapi yang namanya kegoncangan, baik penyakit, baik itu ekonomi, ya, kegoncangan iman dan kegoncangan semuanya, untuk melihat di tahun-tahun ke depan. Dan saya pun juga mendapatkan anggur perjamuan kudus, dan dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat, persis khotbah saya hari ini. Saudara, lalu kita lihat bahwa kenapa dikatakan tahun pemurnian. Bagi siapapun tanpa terkecuali, di tahun depan, di tahun ini sudah tahun ini, tahun 2022, kalau tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, darah akan tetap ada di padang gurun. Tahun ini tahun pemurnian, di mana Tuhan yang mengerjakan jalan, baik itu di padang gurun dan sungai di padang belantara. Perhatikan baik-baik ini ayat. Di dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan lagi ingat-ingat kemarin 2021 kita sudah lupakan, kita sudah ratakan, baik gunung-gunung, bukit-bukit, jalan yang berlobang, yang bergelombang, ya, jalan yang berliku-liku, itu semua sudah diratakan. Terus, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Terus, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Di dalam terjemahan lain berkata, Tuhan berkata, tak ada gunanya mengingat-ingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah. Terjemahan lain, ya. Di dalam terjemahan MSI, The Message. Kalau terjemahan The Message, forget about what's happened. Don't keep going over old history. Jadi kenangan-kenangan masa lalu harus dikuburkan. Saudara, perjalanan hidupmu luruskan. Yang berliku-liku tahun ini harus
harus diluruskan. Kalau tidak, pesan-pesan Tuhan disampaikan. Tadi pagi saya bangun, saya buka WA grup saya, dan pesan-pesannya persis sama dengan pesan-pesan Tuhan yang dibawa oleh ibunya dan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan lewat kebenaran firman. Saudara lihat apa yang Tuhan mau. Lupakan apa yang terjadi dan jangan teruskan sejarah yang kelam, yang lama. Keluarga, kalau tahun-tahun kemarin saudara mengalami kekelaman, saudara mengalami padang gurun, lupakan, mulailah dengan hal yang baru. Aku akan membukakan jalan itu bagimu. Dan di dalam terjemahan yang lain ayat 19 ya, di dalam terjemahan The Message bagus sekali. Be alert, be present. Waspada akan hadir. Padang gurun akan hadir. Materai kelima akan terjadi. Kita tidak tahu materai kelima kapan terjadi. Tapi katakan waspada akan hadir. Kuda hitam bersamaan akan berlari, kuda merah akan berlari, kuda hijau kuning pun akan berlari dengan kencang. Artinya kelaparan, peperangan, dan wabah penyakit semakin hari di tahun-tahun ini akan semakin tidak akan pernah menentu. Tetapi saudara, aku akan melakukan sesuatu yang baru. I'm about to do something brand new. Saya akan melakukan sesuatu yang baru. Di tengah-tengah padang gurun, it's bursting out. Don't you see it? There it is. Ini akan terjadi ledakan di tahun ini. Hujan awal akan terjadi ledakan. Pemulihan akan terjadi ledakan. Pertolongan Tuhan akan terjadi ledakan. Tetapi juga kuda hitam, hijau, kuning, dan merah akan terjadi juga ledakan. Artinya apa? Penyakit tidak akan bisa dibendung lagi. Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Bayangkan, ya, orang buat nanti kita akan masuk di dalam yang namanya vaksin ketiga. Kita akan masuk ke vaksin ketiga. Saya sudah baca di dalam ininya. Dan kita juga tidak mengerti, kita menghargai dan menghormati usaha pemerintah kita luar biasa. Ya, tetapi saya mau katakan, vaksin itu antibodi hanya beberapa waktu saja. Tetapi antibodinya adalah darah Kristus. Antibodi kita yang sejati, darah Kristus. Saudara percaya? Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, tidakkah kau melihatnya? There it is. Itu ada. Jalan itu ada. Padang gurun boleh terjadi, tapi jalan itu ada. Tanah yang kering, tanah yang pecah, padang belantara, aku berikan sungai, itu ada. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu saudara yang terkasih, berbicara dua ini, ya, berbicara dua ini berarti saya mau katakan ada dua yang harus kita bagikan. Pertama, aku akan membuat jalan melalui padang gurun. Ini terjemahan lain, FAYH. Aku akan membuat jalan melalui padang gurun supaya umatku dapat pulang dan membuat sungai-sungai bagi mereka di padang belantara. Berarti ada dua, padang belantara dan padang gurun. Yang satu jalan, yang satu sungainya. Nah, kita lihat, aku akan mengairi tanah yang gersang. Yang pertama dulu, di dalam Efesus 4 ayat 21 dan 24. Mari kita buka Efesus dulu. Apa yang Tuhan mau kerjakan bagi ladang yang pecah, ladang yang kering, ladang yang betul-betul tidak terurus. Efesus 4. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Saudara sudah banyak terima pengajaran. Terus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Tanggalkan manusia lamamu yang menemui kebinasaannya
sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya. Tanah yang kering berbicara rohani yang kering. Ya, rohani yang kering. Betapa banyak mengalami namanya ketidakpercayaan. Betapa banyak orang mengalami keputusasaan. Dan di tahun depan, di tahun ini pun akan mengalami yang namanya keputusasaan yang lebih lagi daripada tahun-tahun kemarin. Tetapi Tuhan mau mengairi aliran air itu, memberikan sungai kehidupan. Saudara lihat, ada banyak keluarga-keluarga pun mengalami kematian rohani. Berapa banyak orang-orang, tetapi saya bersyukur kalau saudara benar-benar mengikat diri saudara, mengikat sebuah perjanjian kepada Dia. Dengan kemarin saudara mengakhiri dengan baik dengan ucapan syukur, dan sekarang saudara memulai dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita mulai pada saat ini, kita sedang mengadakan pengikatan bahwa tahun ini Tuhan, aku percaya, aku makan dan minum, tahun ini Engkau akan membuka jalan di padang gurun. Engkau akan mengairi sungai-sungai yang kering. Engkau akan membawa rohani-rohani yang kering, akan dipulihkan, akan disegarkan, akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang sakit disembuhkan. Mereka yang betul-betul mengalami keterpurukan dan kejatuhan, Tuhan akan angkat dengan tangannya yang kuat. Dia akan membawa keluarga-keluarga, anak-anak akan mengalami pemulihan. Percayalah, kalau engkau ada dalam salah satunya, percayalah tahun ini keluargamu akan mengalami tanah yang gembur dan basah. Jangan pernah putus asa. Saudara yang terkasih, di ayat 23, hendaklah hatimu dan pikiranmu dibaharui seluruhnya, bukan setengah. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, dibaharui pikiranmu. Jadi pikiran tidak boleh lagi di tahun ini bimbang, tidak boleh lagi di tahun ini ragu, tidak boleh lagi di tahun ini mana buktinya, mana jawabannya, tidak boleh di tahun ini. Padang gurun pun terjadi, aku tetap membuka jalan. Sungai-sungai yang kering Tuhan akan bukakan. Aku akan pulihkan hati yang ragu, yang bimbang, yang kosong, yang terluka, yang terhimpit. Aku akan pulihkan, kata Tuhan. Aku akan airi dengan air kehidupan, air yang dari surga, yaitu mata air yang tidak pernah berhenti. Air berbicara Roh Kudus yang akan terus membual, yang terus memenuhi dan akan mengubah setiap karakter-karakter pribadi-pribadi anak-anaknya. Akan dipulihkan di tahun ini. Dan Tuhan juga mau kita terus bertindak. Kadang-kala Tuhan ingin menurunkan hujan, tetapi kadang-kala kita tidak menyiapkan. Kalaupun di padang gurun, seharusnya apa tindakanmu kalau di padang gurun? Kalau hujan turun, turun begitu saja. Kalau saya berpikir, kalau saya pribadi, kalau ada hujan di padang gurun, minimal, karena hujan itu sangat mahal daripada emas permata. Hujan itu paling mahal, air itu mahal, maka akan saya siapkan. Saya tidak bawa perhiasan, saya bawa ember. Ember itu tidak ada harganya, tetapi itu akan menampung air. Ember itu hati saudara. Padang gurun ini hati saudara, bagaikan ember yang menampung air hujan. Karena apa? Karena Tuhan mau aku berjalan di dalam kepastian yang mantap, kepastian yang tidak pernah goncang. Maka Tuhan katakan, aku akan mengairi, dikatakan ini. Ada, kalau kita lihat di tanah-tanah yang di bagian timur, ya, ada tanah yang pecah. Itu kalau tidak salah di bagian utara,
di ada pulau yang pernah saya kunjungi, itu pecah tanahnya. Dan memang hujan tidak pernah turun. Sehingga padang belantara, padang-padang itu kering. Kalau kena api bisa terbakar. Saudara tahu, tanah yang kering, tanah yang pecah, tanah yang gersang, cuma satu jalan, yaitu air yang memberikan kehidupan. Saudara, hanya firman dan Roh Kudus yang akan membuka jalan di tahun ini. Hanya firman dan Roh Kudus yang akan mampu memberikan jalan keluar bagi saudara. Dan di ayat ini, saudara lihat, ayat 24, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola. Bagus sekali dan terjemahan lain. Menurut pola. Kalau saudara kelihat tukang penjahit, paling pertama tukang jahit akan buat polanya, desainnya Allah. Jadi kalau saudara benar-benar ingin menjadi manusia baru, harus ikuti desainnya Allah, bukan desainnya orang tua. Papa saya begini, mama saya begini, jadi wajar kalau karakter papa mama ada di saya. No, karakter Allah ada di pribadimu. Amin. Jadi desainnya Allah, kata manusia baru untuk meninggalkan yang lama, tinggalkan yang lama untuk berjalan dalam hidup yang baru. Artinya di dalam hidupmu sesungguhnya, tahukah saudara bahwa hidupmu adalah pribadi yang baru di tahun ini. Amin. Tabiat yang benar, lurus dan suci. Lurus. Kemarin bicara dari liku-liku. Tahun ini harus lurus pikiranmu. Tahun ini harus lurus hatimu. Tahun ini tabiatmu harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kesucian, harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Dan ini di dalam yang poin pertama. Di dalam poin kedua, Ulangan 8 ayat 25. Ya. Bolehkah saya dikecilkan sedikit karena saya tahan suara saya? Dikecilkan sedikit. Ulangan 8 ayat 2 dan 5. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Saudara diajar sekarang. Di tahun ini engkau belajar di dalam kitab Ulangan ini. Ya, apa yang terjadi terus? Di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun cukup menjadi pelajaran juga buat kita. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal. Mana yang tidak engkau kenal, terus? Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Supaya kita ini mengerti, padang gurun membuat kita mengerti Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara hidup bukan dari makan dan minum, tapi saudara hidup dari perkataan Tuhan. Terus? Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama. Bayangkan dalam perjalanan padang gurun, pakaian mereka tidak ganti, tidak ada toko baju di sana. Ya, nggak ada namanya Pedro. Tahu Pedro ya? Toko sepatu, merek terkenal. Nggak ada orang jual di situ. Ya, terus? Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara lihat, ayat ini berkata sekolah kehidupan, pelajaran yang dimana umat Israel selama 40 tahun saudara belajar dari itu. Karena apa? Apapun kejadian yang ke depan ini akan terjadi hal yang sama. Karena ini dekat-dekat tanah perjanjian. Bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan sekarang kita
ada di bumi ini untuk masuk dalam perjanjian, ke tanah perjanjian, yaitu Samawi, Yerusalem yang sesungguhnya. Kita sudah akan berjalan ke sana. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita masuk yang di dalam namanya padang gurun. Inilah padang gurun. Dan apakah Pak Pendeta padang gurun ini sesungguhnya? Saya bilang belum. Akan lebih parah lagi. Hanya satu jalan. Tuhan katakan, lewat aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk berjalan kepada Tuhan harus melewati yang namanya padang gurun. Jadi proses itu saudara nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara percayalah, jalan-jalan Tuhan dan mana dari surga. Percayalah bahwa apapun yang terjadi di dalam tahun ini, kita bukan melihat mana yang ada di bumi, bukan melihat roti lagi, bukan melihat makan dan minum, tetapi kita sesungguhnya akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di tahun ini. Bukan mana turun begitu, bukan, tetapi pertolongan yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau mengalami itu, tetapi bukan alami di padang gurun. Pertolongan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, dibawa ke padang gurun supaya umatnya mengerti. Maka di tahun 2 tahun ini cukup engkau mengerti. Dengan prosesnya hari ini, coba ya dari start terus suspek burung terus naik sampai demikron. Sampai kita dibuat mengerti, saya gak ngerti besok itu keren model apa. Karena lihat, tujuan di padang gurun ini sampai kita mengerti baju kita tidak akan pernah rusak dan kaki kita tidak akan pernah bengkak, kata firman. Artinya apa? Tetap ada pembelaan di dalam hidupmu. Perjalanan hidupmu tidak akan pernah letih asalkan kau memakai pakaian yang dari surga. Pakaian dari surga putih lenang yang halus, yaitu berbicara kekudusan. Haleluya. Nah saudara, saya ingin masuk ke dalam Roma 8 ayat 28. Apa sih yang terjadi? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa saja? untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ada kebaikannya di situ. Terus Bagi mereka yang mengasihi Dia. barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat baik-baik. Barang siapa yang mengasihi Dia, maka Allah akan bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, bagus sekali dalam firman Allah yang hidup begini. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan. Amin. Nah, enak loh proses itu. Saya mengalami proses yang begitu berat, tapi Tuhan berkata itu baik untuk kamu. Kalau bukan proses pada masa saya tahun 93 saya menikah, ya, dan proses saya melayani juga di dalam masa SMA saya melayani. Tetapi pendewasaan rohani supaya apa? Sekarang saya alami bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata, dan saya menghadapi banyak orang yang mengalami hal yang sama yang saya pernah alami, bahkan lebih buruk. Saya mengalami hal-hal yang tidak enak. Padang gurun bukan padang gurun yang kering lagi, yang betul-betul gersang, dan kami alami. Dan ternyata ketika Tuhan bawa kami untuk masuk di dalam ladangnya, dan Tuhan membuat kami mengerti. Dan ayat ini berkata, jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri,
Jangan Allah sesuaikan diri kita. Engkau yang harus menyesuaikan dirimu dengan Allah. Amin. Jangan engkau menyesuaikan karakter Tuhan. Ini karakterku, ini sifatku, ini adat istiadatku yang dari nenek moyang. Tuhan katakan dengan padang gurun, supaya Tuhan mau engkau yang menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi setiap proses Tuhan sedang menyesuaikan hidupmu, karaktermu, pribadimu dengan rencananya Dia. Kadang gak enak, kadang gak enak. Kalau saudara diperhadapkan yang namanya tepung segenggam dan minyak sedikit, dikatakan besok pun mau mati. Kalau saudara mengalami seperti yang janda sahabat, saudara akan bingung dan goncang. Yang saudara sudah mengalami yang namanya, ya hari ini saudara ada, sebelum saudara ke tempat ini pun saudara sudah mungkin mempersiapkan diri, makan dan minum kopi dan minum teh, ada roti, saudara persiapkan diri. Tapi tidak bagi janda sahabat. Tetapi janda sahabat dikatakan besok mau mati. Janda sahabat menyesuaikan diri dengan rencana Allah, dengan minyak dan tepung. Aku percaya sekalipun hujan tidak turun, aku yang menyesuaikan diri. Terkadang kita minta, Tuhan ini aku Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, Dia Tuhan. Haleluya. Karena saya rindu supaya segala sesuatu yang terjadi mulai dari awal ini, pergerakan nanti tanggal 2, tanggal 3 sampai nanti di akhir Desember, perhatikan baik-baik. Izinkan Tuhan itu yang berperkara, izinkan Tuhan itu yang menjadi rajamu di atas segala raja. Jadikan Dia Tuhan di dalam hidupmu. Jadi bukan, mohon maaf kata, bukan uang menjadi Tuhanmu, tetapi Tuhan menjadi Tuhanmu. Kenapa? Karena tahun ke depan saya percaya dengannya bahwa tahun-tahun ini akan lebih susah lagi. Ya, hari-hari ini semakin jahat. Kita tidak mengerti. Dan ada pesan-pesan Tuhan. Saya ingin mengerti bagi saudara. Ada pesan-pesannya begini. Tahun 2022 adalah tahun pemurnian. Tahun kejatuhan bagi sebagian orang. Kalau saudara tidak dekat sama Tuhan, kalau anak-anak saudara tidak dekat sama Tuhan, rawan jatuh. Dan dia akan menyeret seperti seekor naga. Dengan ekornya dia menyeret sepertiga dari manusia, bintang-bintang akan berguguran. Tahun penentu dan penyaringan bagi umat Tuhan. Padang gurun boleh terjadi, tapi aku akan berikan jalan. Tapi aku ingin melihat hati-hati setiap orang. Tahun penentu dan penyaringan bagi umatku, tahun kemuliaan bagi mereka yang, tahun kemuliaan bagi mereka yang mematuhi aku, dan aku akan berkenan kepada Dia. Tahun pemisahan antara yang menjadi milikku dan yang bukan. Tahun ini Tuhan akan membuat sebuah perbedaan. Barang siapa yang betul-betul menghargai Tuhan, barang siapa yang menghormati Tuhan, jalan itu akan terbuka. Sungai itu akan mengalir dan tidak akan pernah kering. Tahun pemisahan antara yang menjadi milikku dan yang bukan. Ini akan menjadi tahun yang penuh dengan prosesku untuk memilah. 2 tahun sudah cukup. Kenapa? Dengan peristiwa COVID ini, masihkah ada iman? Ternyata saudara, menurut saya, menurut hikmat yang Tuhan beri, 2 tahun ini saudara diproses iman saudara.
kepercayaan saudara. Tetapi sesungguhnya sebelum materi kelima akan dibuka, ya, dia akan menata, dia akan memilah, mengatur, dan merapikan pakaian yang kusut. Rambut yang kusut akan disisir dan dirapikan. Rambut berbicara kemuliaan. Anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa akan dipulihkan. Pakaian berbicara kebenaran. Yang kemarin hidup di dalam ketidakbenaran, Tuhan mulai menata, merajut pakaian dengan hiasan-hiasan. Dan dia akan menjahit pakaian mempelai, mahal harganya. Yang saya tahu, pakaian mempelai itu puluhan juta. Karena bahannya berbeda, merajutnya berbeda, menjahitnya berbeda, bukan pakaian seadanya. Tuhan sedang merajut dan memilah mana yang kotor, mana yang robek, mana yang lapuk, dipilah. Mana yang setia, mana yang taat, dipilah. Yang tidak taat mengalami padang gurun, yang taat mengalami sungai yang mengalir, sungai yang tidak pernah kering. Mengatur, merapikan, membereskan, dan menyelesaikan. Dia tuntaskan tahun ini. Dia akan bereskan apa kendala-kendala yang tertinggal di 2021. Dia akan selesaikan di tahun ini. Asalkan engkau mengerti kemauannya. Mengertilah kemauannya. Apa sih kemauannya? Saya pikir saudara sudah pasti mengerti. Tidak perlu dijabarkan lagi. Kata mengerti ini juga pun di dalam kehidupan kita, saudara, bagaimana menjadi pribadi yang berkenan. Diperkenan Tuhan. Saudara, di dalam poin pertama, di dalam poin kedua, ketaatan menerima janji. Persembahkanlah yang terbaik kepadamu. Ini pesan-pesan Tuhan. Di masa sulit, kita sudah dilatih 2 tahun. 2 tahun kita berbagi. 2 tahun saya masuk bersama anak-anak muda, orang-orang tua. Kita masuk kepada pelosok-pelosok pemulung. Kita masuk kepada TPA. Ya, kita masuk ke situ. Untuk apa? Melatih diri kita untuk berbagi. Dan di tahun ini, berikanlah yang terbaik. Bukan sekedar emas dan permata, tetapi persembahan pujian, persembahan pengagungan, penghormatan yang betul-betul saudara menghormati. Ketika pengemis, ketika kemarin waktu kita di TPA itu kita berikan beras dan sembako, dia bilang gini, terima kasih. Coba lihat, baru sedikit loh ucapan terima kasihnya. Tapi tahun ini bagi anak-anak Tuhan yang menghargai berkat Tuhan dengan ucapan terima kasih, maka dikatakan apa? Berikan yang terbaik kepadaku. Artinya mulutmu, perkataanmu, ditolong tidak ditolong, ucapkan terima kasih. Ucapkan pujian dan syukur. Naikkan itu. Karena apa? Karena kita akan melihat bahwa tahun ini perjalanan padang gurun pasti terjadi. Tetapi Tuhan katakan, aku tetap buka jalan. Aku tetap buka jalan, kata Tuhan. Pegang janjinya. Tanpa kecuali, perbaikilah hidupmu dari yang lama. Biarkan aku ambil alih dan mengaturnya seluruhnya. Kaki melangkah ke gereja, tangan kiri, tangan kanan buka Alkitab seluruhnya. Tangan kanan buka Alkitab, tangan kiri gamparin. Masih yang begitu ada? Bertobat. Tidak boleh lagi. Karena di tahun ini, perbaiki hidupmu yang lama, yang tidak menyenangkan, baik Tuhan dan sesamamu. Perbaiki. Anak-anak, perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Orang tua, perbaiki hubunganmu dengan anak-anak. Saudara, bapak saudara, perbaiki. Perbaiki itu semua. Perbaiki hidupmu. Biarkan aku, biarkan
lagi saudara yang atur diri saudara sendiri. Izinkan Tuhan yang mengatur. Kalau saudara dikatakan ke kanan, lari ke kanan. Kalau saudara dikatakan berdoa, berdoa. Saudara dikatakan bacalah firman-Ku, baca firman-Ku. Katakan tidak buat dosa, bukan korupsi saja. Katakan tidak buat dosa. Dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tinggalkan yang lama, tempuhlah lembaran yang baru bersamaku. Ikutilah kehendakku. Apa yang aku mau, bukan apa yang saya mau. Ingat apa yang Tuhan mau. Mesbah, bangun hubungan, jaga kekudusan, jaga hidupmu, jaga pikiranmu, jaga perkataanmu. Apa yang aku mau kemenyan. Di dalam kitab Wahyu, kemenyan itu berbicara doa yang dinaikkan dengan orang-orang kudusnya. Aku rindu pujian dan penyembahan. Aku rindukan. Karena Bapa tidak bisa memuji, Bapa tidak bisa menyembah. Dia kita yang harus memuji Dia, dan kita yang harus menyembah Dia. Dia minta, itu yang aku mau. Kitab Wahyu dikatakan orang-orang kudus bersorak-sorak, berglori, menaikkan puji-pujian dengan kecapi dan berpanah. Itulah saudara dan saya. Di tengah padang gurun tetap memuji Tuhan. Di tengah proses, di tengah kesulitan tetap memuji Tuhan. Tetap dengan ucapan syukur. Jangan lagi kau berkata, Tuhan, Engkau tidak tolong aku. Tidak boleh lagi dengan pikiran begitu. Engkau harus mengatakan, biarlah aku ambil alih dan mengatur seluruhnya. Tinggalkan yang lama, lembaran yang baru, ikutlah kehendakku. Jangan kehendakmu, ikuti kehendakku. Katakan tidak untuk tersinggung di tahun ini. Haleluya. Banyak orang tersinggung itu tidak baik. Tersinggung itu bibit awal daripada akar dosa. Ketika saudara melihatkan benalu itu putri malu. Saudara lempar dosa banyak-banyak, satu saja lempar ke sini, maka ini akan ditutupi. Ini bagus, ini indah. Tapi satu putri malu, ya, ada daun yang hijau yang panjang, taruh di sini, dia hidup, dia akan menutupi yang indah. Hati ini, kalau tercemar, itu akan merusak semuanya. Tahun kegenapan janji-janjiku, aku akan memenuhinya. Amin. Percaya kan? Amin. Saya selalu berjalan dengan keyakinan. Ingat baik-baik, di tengah padang gurun masih ada jalan, di tengah padang belantara masih ada sungai-sungai yang Tuhan katakan, aku yang membuatnya. Aku yang membuatnya, aku yang melakukannya. Tahun kegenapan janji-janjiku, aku akan memenuhinya. Dan yang ketiga, hati yang baru. Tanggalkan keresahan di hatimu. Apa yang membuat resah? Hari esok melihat seperti saudara masuk di jurang. Tinggalkan keresahan hatimu. Berjalanlah dengan kemantapan. Yes, aku percaya Tuhan bahwa tahun ini aku ditolong, tahun ini aku diberkati, tahun ini aku dipulihkan, tahun ini aku mengalami mukjizat, tahun ini aku mengalami kesembuhan, tahun ini Tuhan jemaat-jemaat dipulihkan, jemaat-jemaatku diberkati, jemaat-jemaatmu yang kau titipkan kepadaku, Tuhan Engkau akan tolong. Saya pun punya kepastian, sekalipun saya nggak ngerti tanggal 2 itu bagaimana, saya nggak ngerti tanggal 3 bagaimana, tapi saya percaya dengan pegang ini ayat. Tanggalkan keresahan hatimu. Apa yang besok saya makan, bagaimana biaya anak-anak sekolah saya bukan urusan saya, urusan Tuhan. Kenapa? Karena biaya begitu tingginya. Kalau kita dengan kerja rasanya tidak mampu lagi, hanya bisa jalan keluarnya bekerja keras dan bekerja keras untuk memenuhi. Baru biaya sekolah, belum biaya hidup, belum biaya kontrak, belum biaya operasional yang lain. Tidak mampu pikiran kita. Tapi saya mau katakan, tanggalkan keresahan hatimu itu. Persoalan-persoalan itu, aku yang akan membuka jalan. Kalau memang itu sudah tidak bisa lagi jalan yang kau lalui, aku yang akan membuat jalan yang lebar. Amin. Percayalah,
yang percaya. Saya mau meyakinkan saudara pun ini. Saya ingin meyakinkan saudara di tengah-tengah padang gurun. Aku memberikan kesempatan yang baru. Pakailah dengan baik. Jiwamu akan dipenuhi dengan kebaikanku penuh, meluap. Jadi bukan sekedar penuh di dalam ayat ini. Penuh ini penuh, tapi kata meluap itu sampai tumpah. Itulah kasih Tuhan. Di tahun ini kasih Tuhan akan meluber, akan tumpah, akan dipenuhi. Tetapi dikatakan apa? Bagi mereka yang memakai, bagi mereka yang mengerti, bagi mereka yang memberikan kesempatan hal-hal yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru, mengerti akan kebaikanku, aku akan penuhkan. Aku mau hati yang tulus. Saya nangis ketika ini, pesan ini, nangis. Tuhan sulit mencari ketulusan. Hati yang tulus. Hati yang tulus itu Tuhan mau pakai. Bukan sekedar jaga kehidupan. Bukan sekedar tahu kata, tapi ketulusan. Saudara, kalau kau melayani, tulus hatimu. Kalau saya nggak tulus, saya tinggalkan pelayanan. 50-100 juta per bulan. Mau kemana saja? Mau kemana saja? Bisa. Tapi hari ini, saya tidak bisa Natal sama orang tua. Saya nggak bisa tahun baru sama orang tua dan keluarga. Saya lebih memilih bersama dengan domba-dombamu yang kau percayakan kepadaku. Saya lebih memilih. Kenapa? Karena Tuhan tetapkan sama kami, jaga domba-dombaku, beri makanan, pelihara mereka. Kalau bukan ketulusan hati, tidak bisa melayani Tuhan. Tahun ini, saudara lihat, memurnikan hatimu dan sepenuhnya aku mengukurnya. Ada satu penglihatan yang disampaikan. Sapu harusnya menghadap ke bawah, tapi sapu menghadapnya ke atas. Berbicara tentang apa? Dan disampaikan ada pemurnian kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, pemurnian setiap hamba-hamba Tuhan. Karena banyak terjadi kejatuhan anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Tuhan minta kemurnian hati mereka. Kalau mereka melayani karena tahun ini akan jatuh, Tuhan minta kemurnian hati. Dan Tuhan akan mengukur. Ukuran kita dengan ukuran Tuhan berbeda. Menurut saya sudah berdoa. Menurut saya sudah baca Alkitab, itu ukuranmu. Ukuran Tuhan itu berbeda. Hari ini saya pada Tuhan, aku sudah melayani banyak jiwa-jiwa. Itu ukuranmu hambaku. Tapi ukuranku tahun ini lebih. Jadi saya Tuhan katakan, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Apapun yang Kau lakukan bagi hamba-Mu, aku tidak punya hak untuk hidup. Hidupku di tangan-Mu. Kalau Tuhan katakan tanggalkan, tinggalkan, kami akan tinggalkan. Sudah cukup 5 mobil yang kami cucu. Cara manusia itu hakku Tuhan. Tapi ketika Tuhan minta, mengizinkan itu terjadi, saya lepaskan itu untuk domba-domba Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Itulah ketulusan. Tidak melihat segala sesuatu. Saudara ukur ekonomi saudara, keberhasilan saudara, bahwa itu semua karenaku. Tidak. Pakailah ukuran Tuhan. Tahun
ini pakailah ukuran Tuhan. Engkau diberkati semua karena Tuhan. Tutup pintu masa lalumu, aku tidak berkenan, dan berjalanlah bersamaku dalam keintiman. Tuhan minta keintiman. Katakan kepada anak-anakmu, nah, cari Tuhan. Tanpa Tuhan kau tidak bisa. Tahun ini tanpa Tuhan tidak bisa. Ini pesan Tuhan. Sudah cukup menderita tahun kemarin. Banyak kegoncangan ekonomi, banyak kejatuhan, banyak orang-orang yang sedih berhadapkan dengan keuangan yang merosot tajam. Cukup pelajaran tahun kemarin. Tapi saudara lihat, dengan membangun keintiman, dengan ukuran yang aku pakai, percayalah, tahun ini pasti ada jalan keluar. Tahun ini ada namanya jalan di dalam padang gurun. Tahun ini adalah tahun di mana aku membuat sungai di tanah yang kering. Tanah yang kering berbicara ladang, saudaralah ladangnya. Firman Tuhan, saudaralah ladangnya. Aku akan mengairi yang tidak pernah berhenti dengan rohku. Aku akan membasahi, aku akan menyuburkan, aku akan membuat hati-hati yang patah semangat, yang mungkin pada saat ini yang sudah pudar, bahkan mati sekalipun. Tetapi lilin itu dikatakan, aku akan memberikan cahaya terang. Aku akan memberikan api yang bukan dari api di bumi, tetapi api yang daripada kerajaan surga, yaitu Roh Kudus yang diam dalam pribadi saudara. Bersama Tuhan, saudara lihat, ada padang gurun, masih ada jalan. Esok, saudara jalan, masih ada. Mungkin saudara belum melihat 2 hari ke depan jalannya di padang gurun. Mungkin 1 minggu ke depan saudara belum lihat jalan. Tapi pastikan, ketika besok pagi saudara jalan, bangun, saudara lihat jalan. Ini jalan. Hari esok, ini jalan. Dituntun dari hari ke hari. Dituntun dari hari ke hari. Percayalah, tahun ini tahun terobosan. Percayalah, sekalipun kata orang tahun di mana pemurnian, tetapi saya mau tetap berkata, tahun ini adalah tahun terobosan. Asalkan engkau menjaga hati, asalkan engkau percaya, asalkan engkau benar-benar membenahi, membuang hidup yang lama, membuang kegagalan-kegagalan yang sudah yang lampau. Tanggalkan itu semua. Optimis. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku jaga hidupku. Tuhan, mari Tuhan, peliharalah hidupku, peliharalah masa depan anak-anakku. Jagalah Tuhan. Aku percaya, aku menyerahkan sepenuhnya. Harusnya begitu. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya gak mau di tahun ini masih ada orang berbicarakan orang lain. Saya gak mau. Saya gak mau lagi saling melukai. Jangan lagi. Saudara harus bisa membalut. Saudara harus bisa menjadi dokter yang menyembuhkan. Yang lapar, mari bagi piringmu. Di situ ada makanan, bagikan. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan buka jalan. Asalkan engkau berbagi kepada orang lain. Percayalah, janda sarap pun diberkati 3 tahun 6 bulan. Apalagi kita semua di tengah-tengah kesulitan. Aku percaya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan akan pulihkan semua. Mari kita datang ke dalam perjamuan kudus. Kita akan sehidangan. Sebelum kau sehidangan, kau tundukkan kepala. Kiara Yesus. Kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Di tangan kami bukan lagi roti dan anggur,
tetapi benar-benar tubuh dan darah. Ampuni dan kuduskan kami, layakkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami memulai tahun ini dengan baik, yaitu sehidangan dengan Engkau. Inilah bagian kami Tuhan. Kami memulainya dengan mengandalkan Tuhan. Kami memulainya dengan makan dan minum tubuh dan darah. Kami percaya sampai akhir tahun tubuh darah-Mu akan memelihara kami, akan menjaga kami, menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Mari silakan saudara bangkit berdiri. Hamba-Mu percaya dan umat-Mu percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ada mukjizat, ada kesembuhan, ada berkat, ada pemulihan. Bagi kami yang makan dan minum saat ini, kami mengikat perjanjian ini dengan tubuh dan darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus.
tinggi-tinggi, darah Kristus tangan kanan. Hari ini dengan darah Kristus kami diampuni, dikuduskan, disucikan, dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah dengan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kirabaya syakat. Innalarabaya syakat. Betapa Engkau mulia Tuhan. Innalarabaya syakat. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku beriman. Benar Bapa. Mulialah
yang Engkau. Aku yang mengizinkannya terjadi dalam kehidupanmu. Aku ingin melihat kemurnian hatimu kepada aku, Tuhan Allahku. Tetapi adakah aku meninggalkan Engkau? Adakah aku melepaskan tanganku dari kehidupanmu? Bukankah aku tetap bersama-sama dengan Engkau? Bahkan senantiasa tak kasihku terus mengalir bagimu. Itu sebabnya aku katakan jangan sekali-kali kau menjauh dari aku, Tuhan Allahku. Jangan Engkau menginginkan apa yang lebih daripada yang harus Engkau terima. Aku katakan kepada Engkau, aku mempunyai ukuran bagi setiap Engkau. Dan aku katakan aku Allah yang adil bagi setiap Engkau. Aku katakan saat ini kepada setiap Engkau, aku Tuhan Allahmu yang mengerti dan mengenal Engkau. Karena aku yang membentuk Engkau. Itu sebabnya aku katakan kepada setiap Engkau, tak kala Engkau takluk kepada kehendakku, maka Engkau akan menikmati yang baik senantiasa daripadaku. Karena hal itu yang aku siapkan bagi setiap Engkau. Itu sebabnya aku katakan bagi setiap Engkau, jangan sekali-kali kau memikirkan perkara-perkara yang di luar aku, Tuhan Allahku. Mengertilah akan kehendakku, mengertilah apa yang menyukakan hatiku. Belajar engkau untuk tunduk kepada aku, Tuhan Allahku. Karena aku berkenan akan hal-hal yang demikian atas kehidupanku. Aku sudah menyiapkan bagi setiap engkau perkara-perkara yang heran dan ajaib. Namun seringkali itu gagal atas kehidupanmu. Karena banyak perkara yang menggagalkannya atas kehidupanmu. Itu sebabnya aku katakan, berjalanlah bersama dengan aku, Tuhan Allahmu. Tanggalkan pikiran-pikiran yang membuat engkau jauh dari aku, Tuhan Allahmu. Karena hal itu tidak menyenangkan hatiku. Bahkan itu merugikan engkau, anakku yang aku kasihi. Aku katakan ini karena aku mengasihi engkau. Dan aku inginkan kau melihat hari-harimu yang baik bersama dengan aku. Karena sungguh demikian adanya bagi setiap engkau. Aku yang mengasihi engkau. Aku yang merancangkan bagi engkau. Demikianlah firman-Ku bagi setiap engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah berfirman lewat firman yang Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Silakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Blessings
angkatkan tangan kalau kita memberkati. Sidang jemaat, Engkau mengangkat tanganmu, mengawali dengan tahun ini. Bapa, urapi hamba-Mu suami istri. Engkau sedang mempercayakan kuasa itu kepada kami. Engkau sedang mempercayakan untuk memelihara domba-domba-Mu, Tuhan. Bapa, kami ingin melepaskan mereka. Biarlah berkat damai sejahtera itu melimpah kepada setiap jemaat-Mu. Tahun ini adalah tahun kelimpahan bagi mereka. Sekalipun ada pemurnian, tetapi mereka dikuatkan, mereka dilindungi. Hamba menyerahkan anak-anak kami, anak muda di tempat ini, anak-anak yang Tuhan diberkati, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, anak-anak yang menghormati orang tua, terlebih anak-anak yang menghormati Tuhan. Mereka akan menjaga hidup mereka, mereka akan tetap setia untuk tetap percaya kepada-Mu, Tuhan. Kami percaya